Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Praktikum IPA di SD. Saya Ira Hasrita, Saya Ikunila Atati, Saya Hairia, saya Nadia Nomitasari, dan saya Sanara Isasari. Baiklah, di sini kami akan melangsungkan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap pemecah bahan. Di sini kami sudah menyiapkan alat dan bahannya dan langsung akan melaksanakan praktikumnya. alat dan bahan yang digunakan seperti air ledeng, tisu, kacang hijau, dan deterjen. Selanjutnya terdapat tabung reaksi dan gelas reaksi yang telah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan air ledeng sebagai air kontrol. Langkah kerja yang pertama adalah melarutkan 1 gram serbuk deterjen ke dalam 1 liter air ledeng atau air PDAM, kemudian diaduk untuk melarutkannya. Selanjutnya larutan tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia yang telah diberi label 100% hingga air yang tersisa menjadi 500 ml saja. Untuk membuat larutan menjadi 50%, dapat ditambahkan 500 ml air ke dalam larutan 100% tadi hingga menjadi 1000 ml. Lalu larutan tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia yang telah bertuliskan label 50%. Lakukan tips ini untuk mengisi gelas kimia dengan label 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Untuk gelas yang terakhir hanya diberi air ledeng atau PDAM saja. Masukkan tisu ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label 1 per 1. Setelah semua tisu dimasukkan, langkah selanjutnya memasukkan air ke dalam mangkok yang telah berisi kacang hijau. Buanglah kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini. Dari kacang hijau yang terpilih, ambil 10 butir, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan air ledeng atau PDAM. Selanjutnya, masukkan larutan deterjen ke dalam tabung reaksi yang berlabel sama. Tambahkan larutan hingga mencapai 100 ml dan ditutup menggunakan tisu kembali agar menghindarkan kacang terpapar cahaya matahari. Lalu yang terakhir, tabung reaksi ditutup menggunakan kardus untuk menghindari berbagai macam cahaya. Setelah 12 jam disimpan di ruangan yang gelap, tabung reaksi dibuka kembali dan kacang-kacang dikeluarkan dari tabung untuk diukur pertumbuhan akarnya menggunakan mistar dengan skala milimeter. Akar kacang hijau dihitung 1 per 1 menggunakan mistar, kemudian dicatat dalam tabel pengamatan. Selanjutnya kacang dimasukkan lagi ke dalam tabung reaksi dan ditutup kembali menggunakan kardus. Setelah 48 jam di tempat yang gelap, tabung reaksi dibuka kembali dan kacang-kacang akan dikeluarkan dari tabung untuk dihitung kembali panjang akarnya. Setelah pengamatan dilakukan, inilah hasil dari pengamatan pertumbuhan kacang hijau dari hari ke-1 dan hari ke-2 yang telah kami lakukan, beserta kesimpulan dari pengamatan tersebut.